martangyang mahita. Asinirwa hamadi hamu dohot dame sian Tuhan diwata do sian anakna Kristus Yesus. Amin. Horas ma di hamuna kadongan di bagasan Kristus Yesus. Jamita di partangyang ngata di arisadarion tal surat do di buku sada Musa tulu ayat sada rodi pitu songonon ma di dok disi. Alai uluk do nau bisuk sian nasa namanggulmit di ladang aka najinadi honni di bata Jahoba. Jadi di dok ma mandok boru-borui. Atahe tongodo di dok di bata naso jadi panganon muna sian saluhut hau aka nadi porlakon. Dungi nina boru-borui ma mandok uloki. Jadi do panganon nami sian parbueni hau aka nadi porlakon. Alai anggosian parbueni hau nadi parsitonga ani porlaki didok di batado unang pangakamu siani jala unang jama hamu asa unang mate hamu dungi nina ulukima mandok boru-borui dang tutu hamu mate ai di boto di batado sadari di pangakamu siani tonggorma matamuna gabi doson di bata hamu uboto nadenggan dohot naroa dungi sai di panok noti boru-borui ma parbu ini hawi di bahan denggan na panganon jalapia mata namarnida jala tau manunggul roha tua pistaran hawi jadi diputik konsian parbu ini jala dipangan dilehon mado tu sinondukna siani gabe dipangan dungi tonggor ma mata nasida na dua di botoma namar saimara nasida gabe disomoti ma bulung ni hawara bahen sabuk nasida disido yanggo sahatna namuna kadongan di bagasan Kristus Yesus ni cahauma jamitaon di hata Indonesia. Hati-hati dengan tipuan iblis. Strategi iblis untuk menjatuhkan manusia dari dulu sampai sekarang sebenarnya tidaklah jauh berbeda. Mungkin ada pertanyaan, mengapa Allah membiarkan iblis menjatuhkan manusia dalam dosa? Alasannya, saat Tuhan menciptakan manusia, manusia tidak lepas dari kejatuhan dosa. Manusia segambar dan serupa dengan Allah, namun bukan berarti tidak dapat jatuh ke dalam dosa. Manusia dengan keinginannya, yaitu dalam satu sikap kehendak bebas, dia taat kepada Tuhan. Cinta yang sejati tidak ada paksaan. Yesus pun dicobai seperti Adam. Adam pertama jatuh, namun Adam kedua taat kepada Bapa. Adam dan Hawa tinggal bersama-sama siang dan malam serta mengurus Eden bersama-sama. Namun hari-hari yang menyenangkan tidaklah bertahan lama. Hawa tidak menuruti perintah Allah sampai pada akhirnya dia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Meskipun Allah telah memerintahkan kepada mereka agar tidak memakannya. Hawalah yang pertama melakukan dosa. Sudah itu suaminya mengikuti pengaruhnya. Maka mereka berdua jatuh dalam dosa. Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Kita dapat melihat bahwa di Eden ada satu musuh Allah yang juga merupakan musuh Adam dan Hawa. Pada masa kini tokoh ini juga adalah musuh kita, yaitu ular. Ular adalah iblis. Kita dapat melihat pokok ini di Wahyu 12 ayat 9 yang berkata, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Kita melihat bahwa ia telah mengalami ia mengambil inisiatif untuk berbicara kepada Hawa. Kita harus sadar bahwa Allah mau berbicara kepada kita, demikian juga iblis. Itulah sebabnya pada zaman Israel nabi-nabi palsu sering berbicara dengan penuh keyakinan. Allah telah mengatakan ini dan itu kepadaku. Mereka mengutip kalimat Allah, padahal mereka sedang menyesatkan bangsa Israel.
Sebagai umat Kristen, kita sering berdoa dan berkomunikasi dengan Allah. Allah juga ingin berbicara kepada kita. Tetapi waspadalah. Kita harus membedakan apakah komunikasi itu berasal dari Allah atau iblis. Dalam kenyataannya, iblis sangat senang berbicara kepada banyak orang untuk mengelabuinya, sama seperti kepada Hawa. Ular mulai berbicara pada Hawa. Ia mengambil inisiatif untuk mendekati Hawa dan berkata dan bertanya kepadanya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Iblis langsung mengarahkan topik pada perintah yang diberikan Allah kepada mereka untuk tidak memakan buah itu. Ia tidak berbicara tentang hal lain, tapi langsung menuju topik tentang perintah Allah. Kita akan dapati sebenarnya iblis sangat mengerti kehendak Allah. Ketika kita melihat seluruh percakapan antara iblis dan Hawa, kita dapat dengan jelas melihat hal ini. Setidaknya iblis mengetahui apa kehendak Allah bagi manusia. Misalnya di Eden, ia tahu apa yang diperintahkan Allah kepada Adam dan Hawa. Jangan-jangan iblis lebih mengetahui kehendak Allah ketimbang Adam dan Hawa dan kita umatnya saat ini. Itu sebabnya iblis dapat memberi Hawa informasi mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun iblis ingin melakukan segala sesuatu untuk memasang perangkap agar manusia tidak akan menikmati apa yang telah Allah siapkan bagi manusia, dengan membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Karena iblis tidak ingin melihat rencana Allah untuk manusia itu terlaksana. Dengan tipu daya dan bujuk rayunya, iblis mulai menipu manusia. Bila Allah memberi pada Adam dan Hawa dua pesan, pertama, tidak boleh makan. Kedua, maut pasti datang ketika makan. Tetapi iblis memberi Hawa tiga pesan. Pertama, boleh makan. Kedua, tidak akan mati. Ketiga, setelah makan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sungguh hal yang sangat mengerikan. Pesan pertama dan kedua sama sekali menyangkal kedua pesan Allah. Bukan hanya itu, iblis bahkan memberi pesan ketiga dan membuat orang berpikir bahwa Allah sengaja menyembunyikan pesan ini dan tidak ingin manusia tahu. Metode yang mengerikan untuk menimbulkan jarak di antara dua orang. Apakah kita tahu cara yang terbaik untuk merusak hubungan orang? Caranya adalah dengan menaburkan benih keraguan dan membuat kita ragu terhadap orang tersebut. Cukup untuk menghilangkan kepercayaan kita terhadap orang itu. Karena di tahap selanjutnya, hubungan antara kedua orang itu akan menjadi hancur. Iblis sungguh pintar di dalam mempermainkan pikiran dan perasaan manusia. Bahkan iblis juga memainkan siasat dan berkata bahwa ketika kita berdosa, maka Tuhan tidak akan memberikan hukuman kepada kita, sebab kita adalah anak-anak Allah. Memang benar, Allah mengasihi kita sampai akhirnya. Tapi ada satu hal yang akan membuat Allah mengeluarkan kita dari rumahnya, yaitu jika kita melakukan dosa. Ini terjadi juga dengan Adam dan Hawa. Bukankah mereka anak-anak Allah? Sudah tentu iya. Allah sendiri yang menciptakan mereka. Lukas 3 ayat 8 mengatakan bahwa Adam adalah anak Allah. Mereka memiliki hubungan yang lebih intim dengan Allah daripada kita. Mereka dapat berbicara pada Allah dengan berhadapan muka. Mereka dapat jalan-jalan bersama Allah. Namun pada akhirnya mereka tetap diusir dari Taman Eden oleh Allah karena mereka telah melakukan dosa. Jadi janganlah kita salah mengerti mengenai Alkitab. Allah sendiri berfirman kepada Israel melalui Nabi tentang hal ini, bahwa sekalipun Allah telah menyatakan janji berkat kepada kita, namun ketika kita melakukan dosa, Dia akan menarik kembali janji itu.
Dia akan membuang dan menghukum kita. Sebaliknya, sekalipun Allah telah menyatakan hukuman terhadap kita, namun ketika kita bertobat, Dia akan menarik kembali pernyataan hukuman itu. Bahkan Dia akan mengampuni dan menerima kita. Inilah kebaikannya. Itu akan terjadi ketika kita memiliki satu pribadi yang jauh lebih berkuasa di pihak kita. Kita dapat lari dan berlindung hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang terindah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada malam hari ini. Bila Tuhan kami tetap waspada, tetap tidak mudah tergoda oleh rayuan iblis, setan, ataupun gangguan dunia yang hendak mengganggu komunikasi dan hubungan intim kami dengan Allah. Kuatkan kami Tuhan sehingga kami mampu melawan segala kejahatan dan mampu melakukan segala kebaikan. Firman-Mu Tuhan yang menghibur, menolong, menopang kami. Dan bila Tuhan firman-Mu yang membenarkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.